Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua yang menyaksikan tayangan video ini. Saya Muhammad Yogi, guru PPKN SMA Negeri 58 Jakarta, akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bagi kita sebagai pendidik atau sebagai guru, sepertinya sudah tidak asing lagi mendengar istilah kurikulum. Di Indonesia sendiri, kurikulum itu sering sekali berganti-ganti. Ada beberapa kurikulum yang pernah diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, di antaranya kurikulum 1947, kurikulum 94, kurikulum 2006, kurikulum 2013, sampai dengan yang terakhir sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Namun, apakah sebenarnya kurikulum itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pada pemaparan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, setidaknya ada 4 yang akan kita bahas. Pertama, yaitu definisi kurikulum. Yang kedua adalah fungsi kurikulum. Ketiga, tujuan kurikulum. Dan yang terakhir adalah komponen dari kurikulum. Dan yang paling penting yang akan kita bahas adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, pengertian kurikulum. Nah, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, kurir, yang berarti pari atau curere, yang artinya adalah tempat berpacu, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Sudijarto, salah satu akademisi Indonesia, mengatakan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun fungsi kurikulum, setidaknya ada 4. Yang pertama, kurikulum memiliki fungsi untuk kepala sekolah, kurikulum memiliki fungsi untuk guru, kurikulum memiliki fungsi untuk peserta didik, dan kurikulum memiliki fungsi untuk orang tua atau masyarakat. Adapun tujuan dari kurikulum, yaitu kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat peserta didik mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga peserta didik dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, serta siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Untuk komponen kurikulum atau unsur-unsur kurikulum terdiri dari: pertama, komponen kurikulum adalah tujuan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah interaksi belajar mengajar di sekolah, dan terakhir adalah penilaian. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Ini ada isu kekinian yang menuntut perubahan kurikulum. Pertama adalah perubahan iklim global, yang kedua adalah teknologi digital, yang ketiga adalah industri multinasional, dan terakhir adalah transformasi budaya. Kurikulum perlu dirubah karena pertama, kurikulum mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum menyiapkan generasi yang mampu memandang ke depan atau visioner. Itulah 3 alasan mengapa
kurikulum perlu dirubah. Kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan karakteristik peserta didik dan sekolah, dan yang terakhir harus mampu menyiapkan generasi yang memandang ke depan atau visioner. Nah, ada 3 pilar pendidikan yang penting dalam perubahan kurikulum atau pelaksanaan kurikulum. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Maksud pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan sebagai pendidik? Nah, demi menuntut kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, tentunya kita harus belajar terus mengikuti dan memahami tren kehidupan peserta didik. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam merancang kurikulum. Di antaranya, pertama adalah kebutuhan, tentunya kebutuhan dari peserta didik. Kedua adalah pendapat. Ketiga adalah pengalaman. Keempat adalah hasil belajar. Dan yang terakhir adalah kepentingan. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemaparan saya mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak, Ibu, semua yang menyaksikan tayangan video ini, dimohon Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik atas pemaparan yang saya sampaikan dalam video ini. Caranya, Bapak Ibu bisa mengklik tautan SID _aksi _nyata _mengapa _kurikulum _perlu berubah dengan cara lanjutkan kalimat di bawah ini. Dari paparan yang saya sampaikan sebelumnya, saya pikir, ternyata, dan langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, dan selanjutnya adalah tanggapan atau komentar Bapak Ibu dan saudara-saudari mengenai aksi nyata menyebarkan mengapa kurikulum perlu berubah. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya mengenai aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah melalui media sosial khususnya. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.